persoalan juga yang perlu diimplementasikan sesuai peta jalannya juga, rencananya juga ya. Oke, ini ada pertanyaan terakhir Pak, pertanyaan gimmick. Iya. Ngaco lah. Iya. Dan saat ini RUU energi juga masih dalam proses kan? Iya. Nah, itu apa ada pesanan dari pengusaha? Mungkin karena judulnya ngaco ya, pertanyaannya memang sengaja ngaco, sengaja bikin ngaco. Tapi jawaban saya nggak ngaco. Nggak ngaco. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Juni Armanto, pimpinan redaksi Indopos.co.id. Hari ini saya akan ngobrol santai dengan sesosok pejabat di lingkungan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, khususnya di Direktorat Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi. Itu dengan Bapak Dr. Hendra Iswayudi sebagai Direktur Perencanaan dan Infrastruktur Pembangunan. Bukan begitu. Oke. Saya panggil Pak Hendra aja. Ya. Lebih enak. Nah, gini Pak Hendra, kita langsung dialog aja. Ya. Dialog ringan. Kita tahu bahwa saat ini ancaman krisis itu kan krisis energi dan krisis pangan. Kebetulan dalam hal ini Bapak tupoksinya adalah di energi. Tentunya energi ini banyak sekali ya ininya. Salah satunya adalah energi baru dan terbarukan itu. Nah, yang menjadi isu menarik saat ini adalah transisi energi. Bisa dijelaskan seperti apa sih Pak transisi energi itu? Baik, Mas Juni, di awalnya saya sedikit nambahkan ya. Ya. Jadi justru 3 faktor global ini yang perlu diwaspadai adalah bukan hanya energi dan pangan, tapi air. Ada 3. Air. Okay. Energi, pangan, air. Dan ini saling bersinggungan, saling bersinergi. Transisi energi ini mungkin lagi ngetren ya. Ya. Apalagi Indonesia saat ini sebagai presidensi G20, Together Stronger, Together Recover, Together Stronger, itu ada 3 hal yang menjadi fokus ya, tema yang di antara 3 ini yang terkait kita adalah transisi energi tadi. Transisi energi ini sebenarnya pola shifting ya, kalau orang ekonomi bilangnya shifting dari ini menuju ke ini. Shifting dari energi yang berbasis tak terbarukan. Mungkin orang bahasa kerennya energi fosil. Sebenarnya shifting dari energi tak terbarukan menuju energi yang terbarukan. Nah, energi terbarukan ini sustainable. Kalau kita lihat dari hulunya, dari awalnya, di pengelolaan energi di dunia ini, mungkin Mas Juni memahami banyak organisasi internasional ya, di antaranya World Energy Council, itu mendefinisikan 3 pilar yang harus imbang nih bebannya. Yang pertama, energy security, ini bahasa kerennya security of energy supply. Nah, ini jaminan pasokan di hulunya resource-nya ini. Kita punya energi tak terbarukan, juga energi terbarukan. Kemudian yang kedua adalah energy equity. Jadi energi ini mudah diakses oleh masyarakat nih, aksesibilitas. Tentu saja akses mudah dengan andal, ya kan, continue kan, andal, kemudian faktor safety juga terjaga, dan bisa menyeluruh atau merata. Kalau di listrik kita punya indikator rasio elektrifikasi atau rasio desa berlistrik misalkan, seberapa listrik itu bisa diakses masyarakat. Karena negara kita masih karena kita negara kepulauan, bukan kontinen, memang tantangannya cukup berat. Jadi untuk daerah-daerah 3T ini kita perlu memberdayakan energi setempat yang renewable tadi ya.
Nah, kemudian yang terakhir, nah ini kaitannya dengan environmental sustainability. Nah, ini energi harus bersih, efisien, ya kan? Ujung-ujungnya meminimalkan gas rumah kaca, ya, emisi karbon nantinya, yang kita tahu bahwa di transisi ini shifting itu nantinya menuju ke net zero emission. Jadi sebenarnya tiga ini, artinya untuk mendapatkan energi harus kontinu, pasokannya, reliabilitasnya terjaga, kemudian harganya kompetitif, masyarakat bisa mudah mengakses. Yang terakhir jangan lupa ini harus green. Itu tentu saja. Energi hijau, gitu Pak. Ya. Oke, tentu kalau berbicara energi hijau juga berbicara tentang energi bersih, gitu Pak. Ya, Bisa ya. dijelaskan sih Pak, energi bersih itu seperti apa? Ya, sebenarnya ini pengkategorisasiannya mungkin satu rumpun, ya, satu family, karena bersih ini kan bersih dari sisi lingkungan, ya kan, safety, lingkungan terjaga, yang ujungnya sekarang yang kami sampaikan tadi bahwa bisa dikategorikan nantinya emisinya ini bertahap sampai menuju net zero emission. Walaupun saat ini kita memahami karena negara kita juga banyak resource fosil, ya, masih banyak didominasi batu bara, minyak, gas. Nah, tapi tentu saja dengan teknologi, misalkan batu bara punya untuk PLTU ultra super critical, emisinya bisa ditekan. Kemudian gas juga relatif rendah. BBM juga masih punya, tapi ini transisi ini secara bertahap dan terukur tentu saja. Sampai lambat laun akan diisi oleh full renewable energy di 2060. Ya. PLTU batubara, ya, saat ini kan memang teknologinya yang masuk saat ini sudah boleh dibilang lebih efisien dari sebelumnya. Generasi sekarang dengan era ultra super critical, teknologi yang lebih efisien. Tapi namanya batubara kan tetap masih menghasilkan emisi. Nah, saat ini untuk mengurangi secara perlahan ini, nanti kan dalam emisinya berkurang. Mengurangi emisinya. Selain itu, selain emisinya berkurang, juga menambah porsi EBT. Ya, kan kita punya target 23% di 2025, ya. Nah, kalau untuk PLTU gimana? Ya memang kita punya target yang nantinya ini akan diganti, dipensiunkan kan itu. Tapi sebelum masa pensiun ini masih ada cara ini. Dengan cara apa? Mencampur batu bara dengan biomasa. Makanya namanya PLTU co-firing. Co-firing. Jadi dicampur dengan biomasa. Bisa dari saudas, serbuk gergajian kayu, atau dari limbah sawit. Ampas-ampas sawit itu, Pak? Ya, limbah sawit. Dicacah-cacah gitu. Terus beberapa varietas kayu jenis misalkan gamal atau kaliandra, nah itu bisa. Bahkan di PLN sendiri, di anak perusahaan PLN PJB itu yang kecil-kecil, kan punya PLTU yang kecil tuh di beberapa daerah, terutama di daerah-daerah yang memang demandnya belum terlalu besar. 7 mega, 5 mega itu masih ada. Nah itu bisa dikonvert 100% tuh. Bukan batubara hilang, ganti biomasa. Ini salah satu strategi juga. Memang untuk teknologi boiler yang bukan stoker, ya, yang CFB itu, ya masih dimungkinkan, tapi memang bertahap. Saat ini setelah uji coba 5%, naik 10%, mungkin secara teknis bisa sampai 30%. Tapi kan lumayan ini. 30% campuran dari biomasa. Paling enggak kan mengurangi konsumsi batu bara, hasil emisinya lebih bagus, nambah porsi bauran EBT. Nah, ini dari sisi fosil. Yang kedua, yang BBM gimana? Kan pemerintah sudah punya regulasi untuk yang bahan bakar nabati. Jadi diesel itu dicampur dengan sawit kan itu. Sekarang sudah 30%. Nah, kemarin beberapa yang lalu Pak Menteri sudah melonsing 40%. Bertahap lagi kan. Tentu saja ini setelah diuji layak jalan, performan mesin dan sebagainya, ya.
Kan ini perlu pengujian itu, sehingga kalau nanti diterapkan, masyarakat sudah aware, semua nih berbagai jenis mobil berbasis diesel udah dicoba, ya kan. Jadi nanti waktu penerapannya tuh enak, itu clear. Nah ini salah satu, yaitu transisi menuju ke sana kan, yang lambat laun nanti bisa switching ke, misalkan gas tadi sebagai transisi bisa switching ke misalnya kompor induksi yang tadinya pakai LPG. Atau kalau memang masyarakat itu tinggal di daerah-daerah sudah ada jaringan gas, ya tetap menggunakan jaringan gas. Nah, gas ini kan lebih rendah ya emisinya ya. Nah, kita kombinasi itu. Berbicara lagi nih tentang transisi energi dan energi hijau, itu peluang dan tantangannya seperti apa Pak untuk kedepannya? Ya memang ini lebih banyak ke matching antara supply demand ya. Iya. Mungkin saat ini bisa dikatakan ada mismatch karena kadang resource kita ada di sono, beban demand-nya ada di sini. Nah, ini kan perlu infrastruktur nih. Apakah ini kan ada dua kemungkinan. Apakah sumber demand-nya itu ditaruh di dekat resource, misalkan ini ada sumber tenaga air yang besar, sampai ribuan megawatt misalnya. Kan bisa aja itu di sekitar sana dibikin semacam area khusus mungkin untuk investasi terintegrasi industri ya, yang nilai tambahnya bagus, sehingga bisa ditekan nih ongkos produksinya, tarif listrik tenaga airnya bisa kompetitif. Atau ya dengan jaringan grid, ya kan? Nantinya ke depan kita punya super grid yang menghubungkan pulau-pulau di Indonesia. Ini ke depan kita akan demikian. Karena untuk memadukan supply demand ini kan perlu infrastruktur tadi. Jaringan, punya apa namanya smart grid ya. Ini yang perlu ditekankan. Jadi perpaduan itu ada yang demand-nya mendekati resource, menjadi area-area khusus, kawasan khusus industri yang terintegrasi itu, atau memang kalau memang katakan di Papua kita punya resource besar di Sungai Mamberamo ya. Selain misalkan untuk industri kawasan yang di sana, atau mungkin dibikin semacam green hydrogen karena ini energi carrier, bikin hidrogen, nah baru dia ditransportasikan ke area-area yang lain. Jadi kombinasi bisa demikian, energi carrier atau dengan jaringan listrik yang terintegrasi. Pakai jaringan pipa atau apa biasanya? Ya ini konsepnya bisa saluran umum, saluran udara tegangan tinggi ya, lewat atas atau kabel laut. Nah ini kan nanti dikalkulasi dulu ya, mana yang bisa pakai transmisi atas atau saluran bawah laut. Jadi antara terkoneksi antara resort dengan demand itu berkesinambungan gitu ya, jadinya. Ya. Iya, sangat penting sekali ya, gitu betul. Untuk melakukan itu ya ininya. Wacana itu tuh ada target nggak sih Pak di itu? Karena kalau berbicara kayak misalnya membuat apa sih jaringan bawah laut itu kan tidak mudah ya. Banyak sekali tantangan di laut tuh seperti apa? Mulai dari arus bawah laut, ya apa sih kapal-kapal yang buang jangkar gitu. Kadang-kadang kan seperti itu Pak ini. Ya, memang perlu pemetaan yang ini ya, yang terintegrasi memang. Jadi misalkan untuk Jawa Sumatera sudah desain, kemudian yang kecil Sumatera Bangka Belitung itu kan terintegrasi. Nah, nanti perlahan-lahan step by step di rencana umum penyediaan tenaga listrik PLN, dari PLN itu menyusun rencana usaha penyediaan tenaga listrik baik pembangkit maupun jaringannya. Karena ini kan perlu nih, harus sinkron ya kan. Nah ini tertata nih, tahun sekian ruas ini nyambung, tahun sekian ruas ini, sehingga nanti secara teknis ekonomis perhitungannya rinci, kita punya grid yang saling terinterkoneksi secara nasional. Bahkan nih secara ASEAN kita punya ASEAN Power Grid, ya nyambung. Nanti kalau sudah nyambung kan ya alami saja, bisa yang kurang
aliran energinya kan ngikuti aja. Yang sana kurang, yang lebih ke sana. Jadi bisa saling membantu Ya, kali ya Pak ya. betul. Ketika negara tetangga, katakanlah Malaysia kurang energi, kita bisa bantu. Ketika Malaysia ini bisa saling apa Betul. sih memberikan bantuan Ya, gitu energi. cuman memang konsep kita kita mendahulukan dalam negeri dulu. Ya, siap. Dalam negeri mesti tercukupi dahulu. Ya, nantinya akan bisa terjadi jual beli listrik antar negara tentu saja. Kalau sudah terkoneksi ya. antara untuk khusus negara ASEAN doang. Ya, Pak. Oke, berbicara lagi nih Pak, transisi energi berkelanjutan dan energi bersih. Ya. Terus sejauh ini fasilitasnya sudah mendukung nggak sih Pak untuk mewujud itu? Kita terus terang resource banyak sekali. Iya. Baik itu geotermal, air, surya, angin, energi samudra. Samudra itu bisa arus laut atau perbedaan temperatur laut. Namun memang angkanya pemanfaatannya itu masih relatif kecil ya, belum sampai 0,5%, 0,3%. Nah, kenapa kok resource banyak tapi belum termanfaatkan? Ini kan kita harus tadi tuh hitung-hitungan pemerintah itu harus balance antara security of supply, energy equity, dan environmental sustainability. Ini kan cost ya, perlu teknologi dan pendanaan. Makanya Pak Presiden di G20 ini kan menitik beratkan selain 3 faktor tadi ya, perlu dukungan dengan financing, green financing, dan teknologi cerdas, teknologi smart. Ini yang harus dikolaborasikan. Nah, so far sejauh ini yang sudah dipersiapkan oleh Kementerian ESDM sendiri apa Pak untuk bisa mewujudkan transisi energi? Kalau dilihat urutannya, kita itu di awal sudah punya landasan hukum legislasi Undang-Undang 30 ya. Ini sama nih, Undang-Undang 30 ini ada yang tahun 2007, ada yang 2009. Satunya tentang energi, satunya ketenaga listrikan. Dan ini ada kesetaraan semuanya menuju ke satu titik prioritas pemanfaatan renewable energy. Jadi kita sudah mulai dengan itu, bahkan mungkin Mas Duni ingat ya, waktu pertemuan COP 21 di Paris, Perancis kan kita menandatangani ratifikasi. Kita berkomitmen ya secara global, kita punya namanya komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca 29% di 2030 ataupun 41% apabila kita mendapat dukungan internasional. Nah, itu PR kita itu sudah diwujudkan dalam bentuk undang-undang oleh DPR, meratifikasi itu. Jadi itu kan sudah komitmen kita. Bahkan saat ini G20 juga konsentrasinya ke transisi energi menuju net zero emission. Nah, saat ini pun mungkin Mas Juni paham ya, ini lagi hotline ini bahwa berdasarkan inisiasi DPR, atas inisiatif DPR, DPR sudah menyampaikan pasal-pasal dalam satu kesatuan terkait dengan rancangan undang-undang energi baru dan energi terbarukan. Ini sudah disampaikan ke Pak Presiden, kemudian Pak Presiden sudah menyampaikan ke KL terkait nih. Jadi ESDM yang menjadi koordinator, di samping yang lain, kementerian terkait lain ya, Kementerian Keuangan, Kementerian LHK, kemudian tentu saja Menkumham kan, untuk proses secara internal. Nah, kemudian ini kita saat ini menyandingkan ini, istilahnya daftar inventarisasi masalah. Jadi tiap pasal itu ini dari DPR, ini tanggapan pemerintah. Nanti setelah ini ya, mungkin deadline-nya ini sekitar 27 atau 29 Agustus ini, nanti kita serahkan DPR, nanti dibentuklah Panja RUU energi baru dan energi terbarukan. Nah, di sana kenapa kok harus ada ini? Ya, ini komitmen bersama baik pemerintah maupun DPR untuk mempercepat
bauran EBT dengan dasar tata kelola yang baik, ya, adil, sehingga iklim investasi ini kondusif. Itu intinya demikian. Ketika draft itu diberikan oleh Kementerian SDM khususnya Direktur EBT KE, itu banyak perubahan nggak sih Pak dari draft itu Pak? Ya tentu saja ini kan kita kan meminta pandang, ya ini kan harus partisipasi publik ya Mas. Iya. Jadi berita ini sangat fair, kita berdiskusi dengan kalangan asosiasi. Ya, asosiasi ini kan asosiasi energi terbarukan dan energi baru ini kan banyak nih. Baik klaster energi surya, energi angin, energi biomasa, arus laut, panas bumi, semua ini saling memberikan masukan-masukan, termasuk kementerian lembaga terkait. Iya. Ya, dari BRIN misalkan ya, dari sisi teknologi, kemudian dari sisi ya riset dan teknologi, kemudian dari sisi dukungan pendanaan, ya Kemenkyu, dari LHK, dari PUPR, semua berkontribusi untuk ini. Nah, nanti kita akan diskusikan lewat panja. Urgen sekali Pak ya undang-undang RUU Saya rasa EBT itu Pak. Iya, karena memang setelah komitmen NDC penurunan emisi 29% di 2030, termasuk 41% apabila mendapat dukungan internasional 2030. Kemudian ditambah lagi kita sudah punya kebijakan energi nasional yang punya target 23% di 2025. Ya kan? Terlebih lagi dengan komitmen untuk net zero emission di 2060 atau lebih cepat. Nah ini kan perlu terobosan-terobosan ya. Kita nggak bisa business as usual. Perlu terobosan-terobosan untuk cepat karena kita kan masih 12, sekian persen ya bauran EBT. Ini sekarang udah 2021, 2022, 2025 harus 23%. 23%. Walaupun kita lihat di sektor pembangkitan tenaga listrik, Pak Menteri sudah mensahkan RUPTL yang diusulkan PLN dan PLN sebagai operator harus tunduk taat dengan Pak Menteri ini sebagai regulator. Jadi dari tahun RUPTL ini 10 tahun ini, dari 2021 sampai 2030. Step-stepnya ada. Tahun sini bangun sekian mega, tahun sekian. Sehingga persis di 2030 itu tambahan EBT-nya itu lebih besar daripada fosil. Hampir 52% yang EBT. Berarti fosil sisanya kan. Setengahnya hampir. Ya, setengah lebih. Ya, itu ya. Dan pembangkit itu bermacam-macam ya. Ada air, ya, batu bara. Oh, bukan batu bara sudah enggak. Udah enggak lagi ya. Kan kita konsentrasi ke air Pak ya. Iya, ke renewable. Selain air apa Pak pembangkit yang kita punya air, panas bumi, ya kan? Solar cell. Energi surya, termasuk kincir angin yang tuh. kemarin diresmikan Pak Presiden itu ya. Kita punya resource yang cukup besar di beberapa daerah, baik di Kalimantan Selatan, Papua, Maluku, Aceh, di sebagian Jawa juga punya, Nusa Tenggara, ya. Iya. Termasuk komitmen tadi ya, jadi di 2060 atau bisa lebih cepat, nantinya kita itu full renewable energy, sehingga di tahun 2060 ini emisi dari pembangkit signifikan bisa nol. Jadi di 2060 ini simulasinya emisi yang ada sekitar 401 juta ton karbon itu bukan dari pembangkit, dari sektor lain yang mau tidak mau masih belum bisa nol ya. Untuk sektor-sektor lain ya, mungkin beberapa industri atau transportasi selain pembangkit ini masih ada. Tapi net zero kan nanti dikompensasi trade off dengan penguatan kita di sektor kehutanan, misalkan ya, untuk menyerap karbon ya. Makanya di G20 ini showcase-nya nanti Pak Presiden akan menunjukkan komitmen hutan mangrove di
Waduk Pesisir. Muara II di daerah Nusa Dua. Nah, nantinya di sana Pak Presiden akan menunjukkan komitmen Indonesia untuk memperkuat lahan mangrove ya sebagai penyerap karbon yang cukup signifikan. Infonya bisa 5 kali lipat daripada tanaman jenis yang lain. Wow. Ini saya dapat tahu info itu, Pak. demikian. Ternyata kalau mangrove. Kemudian di situ kita akan contohkan juga untuk persemaiannya itu kan pakai pompa air ya, menggerakkan air. Nah, kita akan pasang PLTS atap sehingga untuk di siang hari itu energi dari matahari, iradiasi matahari dikonversi ke listrik untuk menggerakkan pompa. Walaupun ini tanpa baterai ya. Jadi nanti kalau sudah matahari redup, ya full dari listrik PLN. Kemudian di sampingnya di danaunya sendiri masih cukup luasan. Pemerintah ini sudah menugaskan PLN ya lewat anak perusahaan Indonesia Power akan membangun PLTS terapung. Jadi dia terapung di atas danau. Walaupun nggak terlalu besar, 100 kW peak, tapi ini sangat bagus untuk menunjukkan komitmen kita terhadap percepatan renewable energy menuju net zero emission. Sebenarnya net zero emission ini tidak hanya didukung renewable energy ya, energi baru dan terbarukan dan energi terbarukan, juga efisiensi energi. Ini harus seimbang nih, dorongannya ini harus saling sinergi karena demikian ya. Kita tahu memang konsumsi listrik per kapita di Indonesia ini masih rendah. Masih rendah, Pak. Itu sedikit menggambarkan ya modernisasi tingkat kesejahteraan ya. Kalau negara-negara sudah maju kan electrifying lifestyle ya. Dia menggunakan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, memasaknya pakai kompor induksi, kan gitu ya. Semua peralatan listrik rumah tangganya menggunakan listrik. Nah, kalau kita kisarannya masih 1.100 sampai 1.200 kWh per kepala. Sementara mungkin negara lain bisa yang maju bisa 9 kali lipatnya. Nah, ini kan perlu menggenjot ini konsumsinya, tapi untuk produktif ya, bukan berarti ini. Jadi di sisi lain konservasi energi atau efisiensi energi ini tidak membatasi penggunaan, tapi filosofinya itu penggunaan energi secara rasional sesuai kebutuhannya. Contohnya nih, kita lagi di ruang ini. Ya, studio. Sekarang studio. berapa sih yang pas lampu, tingkat pencahayaannya berapa lumen? Itu ada standarnya. Untuk ruang operasi, karena harus teliti. Untuk ruang perpustakaan, sekian, sesuai peruntukan. Kalau di rumah tangga, ibu-ibu rumah tangga punya kulkas. Ini sebaiknya beli yang 2 pintu, 1 pintu, ya disesuaikan anggota keluarga kan gitu ya. Kalau cuma 1, ya perlu 2 pintu gitu. Jadi disesuaikan. Istilahnya bukan berarti irit yang tidak mendukung produktivitas ya. Jadi 2 hal itu, tapi tadi mungkin saya perlu mengklirkan lagi yang energi baru belum saya jelaskan tadi. Energi baru ini terminologinya kan energi yang menghasilkan dan atau dengan menggunakan teknologi baru. Teknologi baru ini kayak apa? Kan relatif tiap negara ya. Ya waktu kita membahas energi nuklir itu banyak diskusi kita. Karena sebagian merasa kita mengenal nuklir itu sudah lama. Walaupun masih riset yang untuk dari listrik ya. Tapi untuk kedokteran, untuk pertanian kan sudah mulai digunakan. Iya, nah, kok kita mendefinisikan sebagai energi baru, seolah-olah kok kita baru mengenal. Nah ini kita dengan berbagai diskusi, masukan-masukan, kita akan susun yang kategori energi baru ini yang bagaimana. Karena baru itu bisa aja teknologinya baru, tapi sumbernya masih fosil gitu ya. Sama aja Pak. Nah makanya kita perlu ya sebaiknya energi baru ini definisinya ya energi yang dihasilkan dari sumber energi baru atau teknologi baru yang resource-nya itu ya energi terbarukan sehingga benar-benar bisa baru gitu Pak. Ya.
Kalau Seperti hidrogen itu hidrogen. kan sebenarnya memecah air menjadi hidrogen dan oksigen itu kan perlu energi lagi. Nah, Mhm. kalau sumber energinya itu dari batu bara, ya namanya bukan green hydrogen kan. Iya, betul betul. Green hydrogen ya harusnya resource-nya mau dari PLTA, dari surya, dari angin, dari panas bumi kan itu. Batu bara kan sama kayak fosil juga Ya, yang kalau batu akan bara habis pasti. kan Betul, masanya Pak ya. itu. Nah, kembali lagi ke transisi energi berkelanjutan dan energi bersih tadi. Ya. Sebenarnya dukungan dari masyarakat dan pihak swasta seperti apa sih Pak, sejauh ini yang sudah diinginkan? Kalau saya lihat dari pihak swasta ya cukup antusias ya, karena setiap apa namanya perusahaan-perusahaan swasta yang mau investasi itu kan selalu menginginkan nih, ini shopping list dari rencana pemerintah lewat PLN untuk membangun pembangkit berbasis EBT ini di mana aja sih? Nah, itu kan salah satu minat tuh banyak. Ingin tahu dengan prosedurnya, makanya kita menyusun lingkup perizinan yang simpel, yang tidak terlalu banyak tatap muka, fair dan sebagainya sampai urusan hulu sampai hilirnya. Nah, ini kita susun demikian, termasuk dari sisi demand ya. Artinya untuk industri-industri yang berbasis investasi dari luar ya, sekarang kan lagi getol-getolnya komit renewable ya. Iya. Mereka itu biasanya dari prinsipalnya itu berapa tugas, you harus green energinya. Sehingga mereka ingin suplai listrik ini yang benar-benar renewable. Nah, caranya gimana? Ini banyak mekanisme yang saat ini ya. Misalkan dia bisa membangun PLTS atap di atapnya. Atau kalaupun memang dia pengen green yang langsung head to head, point to point. Nah, ini pemerintah di rancangan undang-undang EBET yang baru ini sudah menskenariokan dimungkinkan untuk pembelian secara langsung. Ada misalkan nih saya pengen 20 mega dari apa? Dari surya, oke. Dari geothermal bisa, dari air bisa. Jadi komitmen menuju 100% renewable itu udah banyak industri-industri itu. Ini perlu kita selesaikan karena kalau enggak beberapa perusahaan itu, saya waktu itu datang dari Jepang, mereka menyampaikan karena kalau tidak bisa dipenuhi itu, wah ini berarti negara nggak mendukung renewable nih. Mereka bisa pindah cari ke Vietnam, Iya, ke iya. Thailand kan bahaya nih. Padahal ini kan sudah menjadi komitmen global. Makanya pemerintah dengan arif dan bijaksana menyusun strategi yang fair, gitu. Sehingga EBT-nya tetap percepatan. Nah, di sisi lain ya mungkin dari sisi PLN ya merasa dagangannya jadi berkurang misalnya. Tapi kan ini bisa dengan skema lain kan, dengan demand creation lain tadi. Ternyata kendaraan bermotor listrik berbasis baterai KPLBB-nya meningkat. Kan itu bisa disalurkan ke sana. Atau ibu-ibu rumah tangga sudah menggunakan kompor induksi, atau ada area-area tertentu yang memang apa namanya membutuhkan resource suplai baru, artinya demand creation-nya jalan. Ini ya yang mungkin yang selama ini menjadi diskusi yang signifikan dengan pihak PLN. Masih berbicara tentang transisi energi, Pak, berkelanjutan energi bersih. Ini kan sudah berjalan, targetnya itu seperti apa, Pak? Targetnya? Ya, memang kita harus punya target yang terukur ya. Karena kalau enggak ngomong transisi terus nih, kapan nggak selesai gitu kan. Transisi kan transisi itu proses filosofinya kan hanya area yang harus dilalui. Nah, tapi ini tetap benar. Kita harus punya target tentu saja yang realistis, terukur. Nah, seperti yang
kami sampaikan tadi, memang kita inginnya di 2060 net zero emission, kan gitu, atau lebih cepat. Makanya kita sudah menyusun peta jalan. Oh, peta jalan. Ya, nanti peta jalan itu secara legal formal akan masuk dalam klausul di pasal di Undang-Undang Energi Baru Terbarukan, energi baru dan energi terbarukan yang sedang kita susun. Jadi nanti dituangkan dalam aturan ini ya, penerjemahan aturannya dari PP misalkan kita wujudkan. Tapi sebenarnya kita sudah memulai menyusun simulasi-simulasi yang sudah kita lakukan tadi. Dari tahun saat ini sampai di 2060. Ini kita bangun apa. Oh, ini kita punya PLTU. Kapan ini diswitch ke EBT kan gitu. Jadi tanpa apa ya, kita ngikuti aja kontrak yang ada nih. Ini misalkan kontrak PLTU itu kan sampai 25 tahun. Dihitung kan, mungkin dia sudah repayment-nya tahun ke-12, tahun 15. Nah, begitu ini selesai, ya nggak diperpanjang kontraknya kan. Iya. Ya ini nih, terminologinya kan, mungkin kalau orang ngomong passing down PLTU kok kayaknya kejam banget ya. Padahal sebenarnya filosofinya ya memang kalau memang sudah hitung-hitungan ekonominya oke, nah itu ada pendanaan khusus yang bisa menggantikan itu. Ya, penggantinya apa? Kita punya resource banyak di sistem itu kan. Bisa ada air, ada angin, ada surya, banyak pilihan. ada geothermal, iya. Banyak pilihan untuk resort. Jadi kita punya ini target tahun ini sekian giga yang PLTU bisa di-convert ke renewable tahun sekian. Termasuk yang mungkin kecil tapi sangat signifikan ya. PLTD. Diesel. Ya itu kan paling cepat ya, cepat, simpel, mudah kan gitu ya. Solar kan. Nah, justru itu waktu itu memang kita ada dilema nih, mempercepat rasio elektrifikasi dengan cara instan cepat apa? Ya memang satu-satunya yang paling cepat dulu kan diesel. Iya. Selama transport mudah, bawa taruh, setel nyala kan gitu. Iya. Nah, tapi seiring dengan komitmen kita, apalagi biaya pokok penyediaan tenaga listrik akan tinggi karena dari diesel itu sudah berapa banyak membakar BBM ya, biaya-biaya yang keluar. Nah, saat ini sudah ada komitmen sekitar 5.200 unit kira-kira secara bertahap akan di-convert ke renewable ya dengan istilah de-dieselisasi. Ya. Ini program andalan juga yang perlu diimplementasikan sesuai peta jalannya juga, rencananya juga ya. Oke, ini ada pertanyaan terakhir Pak, pertanyaan gimmick. Iya. Ngaco lah gitu ya. Kan saat ini RUU energi juga masih dalam proses kan. Iya. Nah, itu apa ada pesanan dari pengusaha, Pak? Nah, ini mungkin karena judulnya ngaco ya. Pertanyaannya memang sengaja ngaco, sengaja bikin ngaco. Tapi jawaban saya nggak ngaco. Nggak ngaco. Ya. Karena ya ini sebenarnya kan komitmen bersama ini. Iya. Membuat undang-undang itu kan DPR dan pemerintah. Karena kita sama-sama menuju satu titik bagaimana menyusun strategi yang fair, adil, energi baru dan energi terbarukan ini dengan percepatan strategi bisa tercapai. Kemudian menjadikan iklim yang kondusif bagi investor. Tapi juga bagaimana sistematika pendanaannya, bagaimana pricing-nya itu kan juga harus secara strategis kan harus dihitung juga ya, keseimbangannya. Karena disesuaikan dengan teknologi tadi dan financing. Karena ujung-ujungnya yang saya sampaikan tadi, 3 pilar ini harus seimbang. Oke, masyarakat mudah mendapatkan akses listrik atau bahan bakar minyak
maaf, bukan pakai minyak, atau energi ya, Hmm. bukan listrik, non listrik. Kemudian bisa continue pasokannya, bisa reliable, safety, tapi ya harganya juga kompetitif. Ya. Kan. Selain itu green. Nah ini tiga ini harus diselesaikan sehingga di peta jalan nantinya akan terlihat lebih pasnya tahun ini apa yang dikembangkan dulu, tahun ini apa yang dikembangkan. Step by step Iya. gitu, Pak, tahapannya sampai ntar ada goalnya Iya. terakhir itu. Ya memang kalau kita lihat simulasinya setelah 2030 itu lebih banyak didominasi sekitar 60% sampai 65% itu dari variabel renewable energy. Variabel renewable energy ini kan ada intermitensi karena nggak bisa kontinu kan, misalkan angin, surya, arus laut. Tapi tetap seiring dengan teknologi baterai yang semakin lama semakin murah karena teknologi dan kita punya resource ya. Makanya pemerintah, Pak Presiden sudah komit sekali investasi dalam negeri untuk industri baterai. Ya, kan? Lithium itu, Pak. Ya, ini sehingga baterai ini bisa untuk menstabilkan energi yang dihasilkan supaya nggak terlalu fluktuasi, atau dia bisa independen sebagai resource, Pak, menyimpan. Karena misalkan begini, misalkan suatu saat ada demand yang cepat naik, udah pas ini masuk baterai kan gitu. Nanti kalau di siang bisa dicas ya kan. Begitu demand naik cepat discas. Nanti besoknya lagi gitu kan gitu. Yeah. Untuk daerah-daerah tertentu yang perbedaan demand antara siang dan malam terlalu tinggi, ini kan perlu disiasati nih. Ya kalau siang untuk ngecas aja. Begitu malam pada dipakai itu baru dipakai ya. ngecasannya. Ya, kita harapkan selain ini, selain storage itu selain dari baterai energi storage atau bisa dari pump storage. Jadi filosofinya dengan teknologi apa? Kita punya reservoir yang ada perbedaan tinggi kan gitu. Nah ini dipompa, pompanya tentu saja selayaknya ya seyogianya mengeluarkan renewable, misalnya surya gitu. Kalau siang kan surya tuh untuk pompa air ke atasnya. Begitu malam karena tinggi perbedaan kan digelontorin ini. Kalau headnya tinggi kan bisa menghasilkan energi megawatt yang besar. Iya, besar. Nah itu juga untuk bisa mensuplai di beban puncak. Nah ini teknologi ini harus dikombinasikan. Ya kita harapkan kan RUU EBT ini kan selain menghasilkan energi lebih banyak, ya, alternatif, juga kelestarian terjaga, kesaksian alam lah. Dan tentunya perekonomian juga harus meningkat. Betul. Karena kan energi ini kan dengan ekonomi saling berkesinambungan. Roda industri berputar, kemudian ya pemerintah juga menikmati dari pajak-pajak itu kan ininya. Seperti itu yang kita harapkan. Oke, terima kasih. Makanya, sekarang kan lagi ngeter nih konsep investasi yang berbasis ESG. Environmental, Social, and Governance. Nah itu yang mungkin jadi pertimbangan untuk menuju sustainabilitas yang green ya. Oke, terima kasih Pak Hendra. Ya, terima kasih sama-sama. Terima kasih viewer. Hari ini bincang santai dengan Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Direktorat EBT-EKE Kementerian SDM dengan Bapak Hendra Iswayudi. Semoga apa yang kita obrolkan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel YouTube kita sehingga kita ke depan akan menghasilkan konten-konten yang menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Hendra.